Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Nugraha Rojab. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Model Penerimaan Teknologi dan Penggunaan Media Sosial dalam Mempengaruhi Niat Beli Ulang pada Situs Tokopedia. Yang pertama, latar belakang atau alasan dilakukannya penelitian ini karena pada era modern saat ini terjadi perubahan gaya hidup dan kebutuhan masyarakat, sehingga muncul bentuk usaha yang membuat konsumen lebih banyak dalam menentukan pilihan. Salah satunya menentukan dalam membeli produk pada e-commerce. Saat ini persaingan di industri e-commerce semakin hari semakin ketat. Dapat dilihat bahwa Tokopedia sebagai e-commerce dengan pengunjung web tertinggi itu dalam ranking App Store menurun menjadi nomor 2 dan ranking Play Store menurun menjadi nomor 3 dan dikalahkan oleh Shopee dan Lazada. Meskipun Tokopedia masih berada di posisi pertama sebagai situs dengan kunjungan tertinggi, tetapi performa media sosialnya cukup rendah dibandingkan yang lain. Seperti halnya yang pertama adalah Twitter. Twitter dikalahkan oleh Blibli, kemudian untuk Instagram jauh dikalahkan oleh Shopee, dan untuk Facebook jauh dikalahkan oleh Lazada. Tokopedia sebagai e-commerce perlu meningkatkan kunjungan ke situsnya. Kenapa? Karena penting sebagai e-commerce membawa orang-orang yang datang ke situsnya sehingga dia bisa melakukan pembelian di situs tersebut. Nah, salah satunya sekarang kan orang-orang banyak menggunakan media sosial. Maka dengan media sosial dan menampilkan konten-konten yang menarik, maka diharapkan dapat meningkatkan niat untuk berkunjung kepada situs. Peran Tokopedia juga adalah untuk meningkatkan niat beli ulang, khususnya konsumen yang sudah pernah menggunakan layanannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini ada 6, di mana masing-masing rumusan masalah ini berkaitan dengan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut adalah tinjauan pustaka. Yang pertama adalah penelitian ini menggunakan teknologi acceptances model atau yang digunakan untuk menjelaskan perilaku dalam mengadaptasi suatu teknologi. Dalam hal ini, adaptasi teknologinya adalah situs dari Tokopedia. Kemudian dari model ini ada 2 variabel. Yang pertama adalah kemudahan penggunaan persepsian, yaitu persepsi yang menjelaskan tentang sejauh mana seseorang dapat percaya bahwa dengan menggunakan sebuah teknologi akan bebas dari usaha apapun. Maksudnya dengan menggunakan situs Tokopedia dalam hal ini bisa memudahkan penggunanya dalam melakukan intinya adalah situs dari Tokopedia ini mudah digunakan. Kemudian kegunaan persepsian, di mana persepsi individu bahwa menggunakan teknologi akan meningkatkan kinerjanya. Nah, maksudnya dengan menggunakan situs Tokopedia maka konsumen merasa terbantu dan ada beberapa hal yang bermanfaat bagi dirinya. Selanjutnya adalah media sosial, yaitu kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan di dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Kemudian kepercayaan, yaitu merupakan dasar dalam suatu hubungan bisnis dan merupakan persyarat penting dalam sebuah transaksi bisnis. Yang terakhir adalah niat beli ulang, yaitu situasi ketika seseorang pelanggan bersedia dan berniat untuk terlibat dalam transaksi di masa mendatang. Berikut adalah model penelitian di mana terdiri dari variabel independen dan variabel dependen, kemudian juga ada variabel mediasi. Nah, pada penelitian ini hipotesisnya ada 6, di mana masing-masing hipotesis dapat dilihat pada model tersebut. Masing-masing hipotesis pada penelitian ini berpengaruh positif, artinya hubungan atau pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen itu searah. Contohnya ketika variabel independen meningkat, maka variabel dependennya juga meningkat. Sebaliknya jika variabel independen menurun, maka variabel dependennya juga menurun. Berikut adalah hasil analisis data. Yang pertama adalah uji validitas, di mana uji validitas pada penelitian ini menggunakan nilai loading factor. Karena menggunakan SEM, maka nilai loading faktornya harus lebih besar dari 0,5 dan hasilnya seluruh instrumen memiliki nilai loading faktor lebih besar dari 0,5. Untuk uji reliabilitas menggunakan Cronbach alpha, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach alpha lebih
dari 0,7. Maka seluruh instrumen dalam penelitian ini dapat dikatakan valid dan reliable. Kemudian sebelum dilakukan uji struktural, maka diuji normalitas dan hasilnya baik secara univariat maupun multivariat data terdistribusi normal. Dan uji outlier di mana semua data sesuai dengan ketentuan atau memiliki nilai Mahalanobis distance square lebih kecil dari 52,619. Berikut adalah analisis statistik deskriptif di mana masing-masing variabel pada penelitian ini memiliki mean atau rata-rata dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel responden memberikan tingkat persetujuan kepada masing-masing variabel penelitian ini dalam kategori tinggi. Berikut adalah uji kelayakan model atau goodness of fit, di mana pada penelitian ini sebelum dilakukan uji pengaruh, dilakukan uji kelayakan model, dan model pada penelitian ini ada 2 kategori masuk good fit, kemudian ada 3 kategori masuk marginal fit, dan sisanya masuk ke dalam kategori bad fit. Tetapi secara keseluruhan karena ada ketentuan yang sesuai dengan kriteria bad fit dan marginal fit, maka model dapat dikatakan layak dan dapat digunakan untuk penelitian. Berikut adalah hasil uji hipotesisnya. Yang pertama, dapat dilihat bahwa nilai probability pada penelitian ini memiliki nilai lebih kecil dari 0,05. Maka secara keseluruhan dari 6 hipotesis yang diajukan, masing-masing hipotesis dapat terdukung. Dapat disimpulkan bahwa seluruh hipotesis penelitian ini yang diajukan sebelumnya kemudian diuji menggunakan structural equation modeling, hasilnya terdukung. Berikut saran yang bisa diberikan. Yang pertama adalah Tokopedia sebaiknya meningkatkan strategi media sosialnya dengan memberikan konten yang menarik dan bermanfaat bagi konsumen. Karena ketika memberikan konten yang menarik, maka akan menarik konsumen untuk menciptakan niat beli ke situsnya. Kemudian Tokopedia juga harus membuat konten-konten yang sesuai dengan kenyataan sehingga dapat dipercaya dan menjadi landasan konsumen untuk melakukan pembelian ulang. Sebagai contoh, misalnya ada promosi dan sebagainya, maka promosinya harus benar, harus sesuai dengan keinginan konsumen sehingga konsumen ketika melihat ada promosi di dalam media sosial, kemudian di kenyataannya juga ada, maka konsumen akan percaya. Kemudian yang ketiga adalah Tokopedia harus selalu mengevaluasi situsnya agar memberikan kemudahan yang digunakan dan memberikan manfaat untuk meningkatkan kinerja konsumen dan melakukan pembelian di Tokopedia. Dan yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan dari hasil penelitian ini dengan menambah faktor lain atau menggunakan metode lain. Terima kasih. Baik, saya akhiri, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.